Susteril ditambah kurma yang mengandung 11 vitamin dan kaya antioksidan. Berbuah selama Susteril 7 kurma double khasiatnya. Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan beri order sekarang. Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Pijak teduh di sepanjang perjalanan mudik membawa rasa ini yang perlahan menemukan rumahnya kembali. Temukan kenangan Kericuhan mewarnai penertiban pedagang kaki lima di kawasan pasar raya Kota Padang, Sumatera Barat. Sejumlah pedagang nekat melawan dan sudah menghalangi petugas Satpol PP dengan kayu karena tidak terima barang dagangannya diangkut. Dua orang tewas tertimpa puluhan pohon dan tiang listrik tumbang di jalur Pantura Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peristiwa ketinggalan pohon yang menerjang wilayah itu. Jalur Pantura Batang sempat lumpuh selama beberapa jam saat proses evakuasi pohon dan tiang listrik. Sesosok bayi perempuan ditemukan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam kondisi hidup diletakkan di dalam gerobak. Di samping bayi yang dibungkus dengan tas itu terdapat secari kertas yang diduga ditulis oleh kakak bayi. Pemirsa, untuk memastikan pelayanan optimal terhadap pasien peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan lalu lintas, BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya memproses klaim, tetapi aktif memastikan peserta mendapatkan pelayanan terbaik secara cepat dan tepat. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Syaiful Hidayat mengunjungi salah satu pasien, Reki Muhammad Safrial, 62 tahun, yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit IMC Pekayun, Bekasi Kota. Hingga saat ini, Reki telah menjalani perawatan selama 28 hari dengan total biaya pengobatan mencapai 290 juta. Masih berlanjut sesuai indikasi medis. Syaiful Hidayat, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, menyatakan sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sejak November 2025 lalu. Melalui program perlindungan pekerja yang merupakan inisiasi pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan BPJS Ketenagakerjaan secara cepat dan tepat. Dan kami memberikan layanan kecelakaan kerja ini tanpa biasa. Ini memberikan cepat maupun biaya dan juga tetap melalui indikasi medis. Ini adalah satu bukti bahwa kami memberikan pelayanan yang terbaik. Kerjasamanya sangat bagus sekali dari BPJSTK dari semuanya, dari semua sampai ke pemilihan. Ini yang paling bagusnya di BPJSTK karena sampai ke pemilihan, sampai ke rehabilitasi, semua adalah full cover, sehingga kami tidak ragu lagi untuk menangani secara komprehensif. Kecelakaan kerja, seluruh biaya perawatan pasien ditanggung sesuai indikasi medis sampai peserta pulih atau memasuki tahap return to work. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, Iran kini mulai mengoperasikan kota-kota rudal bawah tanah. Wah, iya keren Iran, Kota-kota tersebut bukan balas udara senjata, dendam. melainkan jaringan terowongan rumit dengan banyak pintu keluar lengkap dengan platform peluncuran vertikal tetap yang tersedia. Kagak gue belum dugaan kabeh Amerika berarti. Oh, dari bawah tanah, woi. Rudal ini melesat dari lokasi peluncuran dan hilang dengan meninggalkan atau bahkan nol kemungkinan deteksi. Hal ini membuat tugas drone dan intelijen Amerika Serikat serta Israel menjadi sangat sulit karena beberapa drone juga menjadi sasaran rudal, mengurangi efektivitas operasi mereka. Dengan kemampuan ini, Iran menunjukkan bahwa serangannya tidak hanya canggih, tetapi juga sulit diprediksi. Menandakan setiap peluncuran rudal sebuah kejutan nyata bagi musuhnya. Memasuki perang hari ke-6, ibu kota Iran, Teheran, kembali dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah. Astagfirullahaladzim. Oh, dari laut kata. Nah iya. Serangan udara yang dilancarkan Israel terhadap Iran terus berlanjut hingga hari ke-6. Beberapa serangan terbang kembali mengguncang ibu kota Iran, Teheran dengan ledakan besar dan terdengar sejak tengah malam. Serangan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di berbagai wilayah di Iran. Serangan juga terjadi di kota-kota basis Kurdi seperti Sana dan Sakis. Total lebih dari 150 kota di Iran dibombardir Amerika Serikat dan Israel. Pemirsa, Israel Defense Force merilis rekaman serangan terhadap helikopter militer Iran. Alih-alih menyerang alutsista sungguhan, target ternyata palsu alias hanya lukisan. Helikopter Mi-12 milik Iran yang diklaim sebagai target serangan oleh IDF ternyata adalah lukisan anamorfik yang bukan masalah. Target tersebut merupakan gambar 2 dimensi yang terlihat seperti 3 dimensi dari sudut tertentu. Analis bidang pertahanan dan keamanan, Patricia Moritz, menduga lukisan tersebut adalah trik Iran untuk memicu serangan Israel dan Amerika Serikat. Eta kudu dikasih heula Amerika jeung Israel mah. Militer Iran merilis rekaman yang menunjukkan peluncuran rudal dan drone sebagai bagian dari operasi Q-Famous. Sementara langit Tel Aviv terlihat menyala saat pesawat Iran berterbangan. Kita sedang berterbangan. Televisi pemerintah Iran pada hari Rabu menyiarkan rekaman yang menunjukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal dan drone. Ini adalah bagian dari gelombang ke-18 operasi True Promise War yang sedang berlangsung terhadap target AS Israel di seluruh wilayah. Peluncuran gelombang ke-18 operasi True Promise War terhadap milik Israel terjadi sejak Rabu malam. Di langit Tel Aviv terlihat rudal Iran berterbangan di atas gedung. Kondisi keamanan di Tel Aviv dan wilayah sekitarnya dilaporkan sangat tegang dan siaga satu. Hal ini terjadi setelah gelombang serangan rudal balistik dari Iran menghantam pusat kota sejak akhir pekan yang memicu kerusakan infrastruktur dan jatuhnya korban jiwa. Halus we bombardir we Israel betul ya. Pemirsa, Israel kembali
membombardir sejumlah wilayah di Lebanon. Serangan Israel ini merupakan balasan setelah sebelumnya Lebanon menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ali Khamenei. Serangan udara Israel merusak sejumlah bangunan termasuk supermarket yang berada di Khiam, kota di Lebanon Selatan. Dari kamera pengawas terlihat serangan udara Israel langsung meluluhlantahkan bangunan supermarket. Dalam sejumlah serangannya, Israel menargetkan fasilitas dan situs yang terkait kelompok Hizbullah. Serangan Israel yang dimulai sejak Senin 2 Maret lalu mengakibatkan 72 orang tewas dan 450 orang terluka. Di kota Nabateh, Lebanon, serangan Israel meluluhlantahkan kota tersebut. Di lokasi masih terdapat api dan asap yang mengepul keluar dari keruntuhan bangunan. Lebanon terseret ke dalam perang Timur Tengah sejak Senin lalu ketika Hizbullah menyerang Israel sebagai reaksi atas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Akibat serangan Ali Khamenei. Israel Tengah pembahasan kematian Khamenei. Bahas betul ya. Organisasi Pertahanan Udara Amerika Serikat mencegat sejumlah rudal yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kota Erbil, Irak. Sebuah rekaman video menunjukkan momen ketika Pertahanan Udara Amerika Serikat mencegat sebuah rudal di kota Erbil di Irak Utara. Rudal-rudal ini diketahui menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Bandara Erbil di wilayah Kurdistan, Irak. Waduh. Selain menggunakan rudal, serangan juga dilakukan dengan menggunakan drone dan diklaim oleh kelompok yang dikenal sebagai Saraya yang beroperasi di bawah naungan kelompok perlawanan Islam di Irak. Serangan ini pun diklaim sebagai balasan atas tewasnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada Sabtu lalu. Mantan marinir Amerika Serikat memprotes operasi militer Amerika Serikat Israel terhadap Iran. Aksi ini dilakukan saat sidang subkomite Angkatan Senjata Amerika Serikat. Mas, anu viral mas, ya marinir Amerika ngamuk-ngamuk. Hah? Gara-gara itu Seorang pada mantan gara-gara harus nyetop itu serangan ke Iran. polisi kapital Amerika Serikat. Aksinya dilakukan saat sidang subkomite Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Beliau melakukan protes terhadap operasi militer Amerika Serikat Israel yang menyerang Iran. Kita nyerang kan ke Iran. Udah tahu lah menyerang ke Iran. Aksi pria langsung diantisipasi oleh polisi berada di dalam ruangan. Dia dipaksa keluar hingga tangannya patah akibat terjepit pintu. Ada tentara mana? Hingga Tentara Amerika. Akibat aksi protes ini, polisi melakukan yang dilakukan penyerangan dan gangguan terhadap sidang keamanan. Televisi pemerintah Iran merilis rekaman drone Israel yang hancur setelah ditembak jatuh oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Informasi selengkapnya sejenak di Aisur.